Langsung aja nih, mari kita telusuri rahasia laut kita. Kalau Anda selama ini mikir bumi itu cuma sekedar daratan yang dikelilingi sedikit air, wah siap-siap aja deh buat putar balik persepsi itu sekarang juga. Di sesi kali ini, kita bakal nyebur bareng-bareng ke wilayah yang paling misterius, paling gelap, dan penuh teka-teki di planet kita ini. Kita nggak cuma ngomongin air yang mengalir ya, kita bakal ngebongkar ilusi optik raksasa yang sering banget nipu mata manusia, nelusurin sungai-sungai beracun yang anehnya ngalir di bawah laut, dan ngeliat langsung harta karun tak kasat mata yang, percaya atau enggak, ngebantu kita tetap hidup. Jadi siap-siap aja, karena setelah ini, Anda pasti bakal ngeliat lautan dengan cara yang benar-benar beda. Coba deh, tahukah Anda kalau lautan kita itu diam-diam nyimpen sungai tersembunyi dan sekitar 1,5 juta ton emas murni? Serius, ini bukan plot dari novel fantasi atau film fiksi ilmiah. Ini murni fakta sains yang lagi terjadi persis di bawah hidung kita, tersembunyi jauh di kedalaman yang mungkin nggak bakal pernah kita lihat secara langsung. Apa yang selama ini kita pelajari di sekolah soal lautan, well, itu benar-benar cuma secuil permukaannya aja. Dan ini buktinya. Emang agak bikin merinding sih kalau kita sadar bahwa 71% dari permukaan bumi yang kita tinggali ini sebenarnya tertutup oleh lautan. Bayangin aja, lebih dari 2/3 rumah kosmis kita ini dikuasai sama air. Kita tuh sering banget ngebanggain pencapaian kita memetakan daratan, menaklukkan puncak gunung tertinggi, atau menjelajahi gurun yang paling luas. Tapi jujur aja nih, daratan itu sebenarnya cuma pulau kecil kalau dibandingin sama dominasi absolut samudra di planet ini. Tapi tunggu dulu, siap-siap buat fakta yang jauh lebih mengejutkan. Angka 95% ini ibarat tamparan keras buat kebanggaan teknologi manusia. Gimana nggak? Meskipun laut itu mendominasi bumi, nyatanya 95% dari wilayah lautan kita masih benar-benar belum tersentuh atau dijelajahi sama manusia. Gila kan? Kita udah sibuk ngirim wahana antariksa ke planet lain, tapi kita nyaris buta sama apa yang menguasai planet kita sendiri. Lautan ini pada dasarnya adalah dunia alien dan lokasinya ada persis di halaman belakang rumah kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misteri laut yang belum terpecahkan. Skala ketidaktahuan kita yang, jujur aja, sulit dipercaya. Sebelum kita bisa benar-benar mengapresiasi keajaibannya, kita harus paham dulu seberapa besar ketidaktahuan kita ini. Biar kebayang skalanya, coba dengerin deretan angka yang nyaris gak masuk akal ini. Volume air laut itu mencapai 1,335 miliar kilometer kubik. Dan dari sekitar 2,2 juta spesies laut yang diperkirakan ada, para ilmuwan yakin banget kalau 91% dari mereka belum pernah kita lihat, apalagi kita klasifikasikan. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada pada poin selanjutnya nih. Begitu Anda turun lebih dari 200 meter, cahaya matahari hilang total, gelap gulita. Dan asal Anda tahu aja ya, kegelapan abadi ditambah suhu beku inilah yang bertindak sebagai semacam berangkas alam raksasa. Berangkas ini nyimpen lebih banyak artefak sejarah peradaban kita, kayak kapal karam atau kota kuno yang tenggelam, jauh lebih banyak daripada gabungan seluruh isi museum yang ada di daratan. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, ilusi visual samudra yang menakjubkan. Bagaimana laut memanipulasi mata kita. Kadang-kadang nih, laut itu suka ngasih tontonan luar biasa tepat di depan mata kita, cuma buat nipu kita. Ini salah satu cerita favorit saya. Mundur sedikit ke tahun 1854, ada seorang kapten kapal asal Amerika bernama Kapten Kingman yang lagi berlayar di perairan selatan Pulau Jawa. Tiba-tiba aja, di tengah malam yang harusnya gelap gulita, lautan berubah jadi putih terang benderang, persis kayak dataran salju yang menyala. Dia sampai nulis di buku hariannya kalau pemandangan itu punya kemegahan yang mengerikan. Selama lebih dari 100 tahun, laporan Kingman dan pelaut-pelaut lain soal fenomena laut susu atau Milky Seas ini cuma dianggap mitos, atau mungkin sekedar halusinasi para pelaut yang kelelahan. Tapi, apa sih sebenarnya misteri hanti lautan bercahaya dari tahun 1854 itu? Nah, sains akhirnya berhasil ngejar mitos tersebut. Pelakunya ternyata makhluk mikroskopis bernama Vibrio harvey. Ini tuh bakteri yang punya kemampuan bioluminesansi, alias bisa bercahaya. Hal ini nunjukin betapa briliannya alam bekerja. Ketika miliaran bakteri ini ngumpul bareng di permukaan alga, sampai mencapai populasi super padat, sekitar 100 juta sel per mililiter, mereka bakal nyala bareng-bareng secara stabil. Yang bikin makin melongo, baru-baru ini satelit NASA benar-benar berhasil motret fenomena laut susu ini di selatan Pulau Jawa, dan ukurannya membentang seluas 100.000 km persegi. Jadi kisah hantu pelaut zaman dulu itu akhirnya terbukti sebagai peristiwa biologi molekuler skala raksasa. Oke, mari kita bahas ilusi epik lainnya, dan kali ini terjadi di Siang Bolong. Kalau Anda pernah lihat foto helikopter dari lepas pantai Le Morne di Mauritius, Anda pasti bakal berani sumpah kalau ada air terjun raksasa yang ngalir menembus dasar samudra. Tapi tunggu dulu, laut kan nggak punya air terjun kayak di darat?
Nah, yang sebenarnya Anda lihat adalah kejeniusan fisika arus air. Di Mauritius, area tepi benua atau shelf ocean-nya itu dangkal banget, cuma sedalam 150 meter. Tapi tiba-tiba, boom, ada jurang bawah laut yang menukik tajam sampai kedalaman 4.000 meter. Arus laut yang super kuat terus-menerus nyapu pasir putih dan lumpur dari area dangkal itu dan ngebuangnya ke dasar jurang yang gelap. Gerakan pasir yang jatuh ke bawah inilah yang nipu otak kita, bikin kita mikir kalau itu air yang lagi jatuh. Ilusi optik alam yang benar-benar spektakuler kan? Lanjut ke bagian 3. Keajaiban ekstrim di dasar laut. Sungai dan palung di kedalaman. Habis ngomongin ilusi di permukaan, yuk sekarang kita pakai perlengkapan selam virtual kita dan turun lebih dalam lagi. Di bawah sana, Anda bakal sadar kalau realitas di dasar laut itu seringkali jauh lebih aneh daripada fiksi. Ingat kan tadi saya sempat janji mau cerita soal sungai tersembunyi di bawah laut? Nah, ini dia rahasianya, hidrogen sulfida. Tahun 2017 lalu, ahli oceanografi Yves Cousteau lagi eksplorasi cenote Angelita di Meksiko dan dia nemuin sebuah sungai lengkap dengan tepian dan dedaunan yang gugur, tapi posisinya ada di dasar laut. Gimana ceritanya air bisa mengalir di dalam air tanpa nyampur? Ternyata lapisan itu sama sekali bukan air tawar, melainkan gas hidrogen sulfida pekat hasil dari pembusukan bahan organik. Karena masanya jauh lebih berat dari air asin di sekitarnya, gas ini tenggelam ke bawah dan ngebentuk aliran tebal berbau busuk yang meliuk-liuk persis kayak sungai. Benar-benar pertemuan dua dunia yang nggak bisa menyatu. Ngomongin soal hal-hal ekstrim, kita nggak boleh ngelewatin betapa ekstrimnya kedalaman lautan kita. Biar gampang bayangin seberapa dalam laut itu, coba deh pikirin Gunung Everest, titik paling tinggi di dunia yang tingginya mencapai 8.848 meter. Sekarang bayangin, kalau Anda memotong Gunung Everest dari dasarnya dan membalikannya ke dalam palung Mariana, tebak apa yang terjadi? Puncaknya masih bakal tenggelam sejauh lebih dari 2 km sebelum akhirnya bisa nyentuh dasar laut. Palung Mariana itu memanjang dan menukik ke bawah sampai kedalaman 11.034 meter. Ini kontras luar biasa yang bikin kita sadar betapa nggak berartinya skala manusia kalau dihadapkan sama luasnya samudra. Dan asal tahu aja ya, lingkungan di dasar palung ini sama sekali nggak ramah. Yang paling gila adalah tekanan airnya. Tekanan di dasar palung Mariana itu nembus 703 kg per meter persegi. Biar gampang ngebayanginnya, coba ambil sebuah mobil kecil biasa, terus tumpuk 1.600 ekor gajah Afrika tepat di atas atap mobil itu. Nah, kira-kira kayak gitulah rasanya kalau Anda berada di dasar Mariana. Ditambah lagi dengan suhu beku yang nyaris 0 derajat, gak heran kalau tempat ini jauh lebih menantang buat dikunjungi ilmuwan daripada luar angkasa. Walaupun mengerikan, tempat gelap ini sebenarnya adalah mesin waktu geologis raksasa karena menyimpan kerak samudra purba yang umurnya udah 180 juta tahun. Kita masuk ke bagian 4, raksasa geologi yang tersembunyi, ilmu pengetahuan gunung bawah laut yang terus berubah. Lautan tuh nggak cuma jago nyembunyiin sejarah masa lalu, tapi juga jago banget ngecoh para ilmuwan kita yang paling pintar di masa kini. Ini adalah cerita yang keren banget tentang gimana sains itu bekerja, selalu mencari kebenaran dan berani buat ngoreksi diri sendiri. Semuanya berawal dari William Sager, seorang ahli geofisika yang mulai meneliti anomali bawah air di Samudra Pasifik pada tahun 1993. 20 tahun kemudian, di 2013, Sager dan timnya bikin geger dunia pas mereka ngumumin penemuan Tamu Massive, yang saat itu diklaim sebagai gunung berapi tunggal paling besar di muka bumi. Beritanya langsung mendunia. Tapi, sang ilmuwan sendiri diam-diam ngerasa ada yang aneh sama pola magnetiknya. 6 tahun kemudian, setelah balik ke lokasi dan memetakan ulang garis anomali magnetik itu, Sager dengan jantan menarik kembali status tersebut. Di tahun 2019, terbukti kalau Tamu Massive ternyata bukan satu gunung berapi raksasa, melainkan sebuah tumpukan material masif yang terbentuk dari penyebaran dasar laut. Berkat koreksi ilmiah yang jujur itu, gelar gunung berapi tunggal terbesar di bumi akhirnya dikembalikan ke Mauna Loa di Hawaii. Tapi biarpun begitu, kalau kita bandingin ukurannya, Tamu Massive ini tetap bikin kita takjub. Coba lihat volumenya. Tamu Massive menutupi area seluas 553.000 km persegi. Itu kira-kira 2 kali lipat ukuran seluruh wilayah daratan Inggris Raya. Dan volumenya 50 kali lipat lebih besar dari Mauna Loa. Jadi, biarpun secara teknis Tamu Massive kehilangan gelarnya sebagai gunung berapi, dia tetap bertahan sebagai salah satu anomali geologi paling besar dan paling menakjubkan di tata surya kita yang diam-diam bersemayam di dasar Samudra Pasifik. Dan akhirnya kita tiba di bagian 5, harta karun tak kasat mata. Kekayaan molekuler perairan kita. Buat benar-benar mengeksplorasi nilai sesungguhnya dari lautan kita, sekarang kita harus ubah lensa kita dari yang tadinya ngelihat hal-hal supermasif, jadi ngelihat yang molekuler dan tak kasat mata. Ingat pertanyaan saya di awal soal emas tadi? Secara ilmiah, terbukti ada sekitar 1,5 juta ton emas murni yang larut di dalam perairan lautan kita. Gila nggak tuh?
Kekayaan yang jumlahnya nggak masuk akal ini ngalir bebas begitu aja di samudra. Terus pertanyaannya, kenapa nggak ada perusahaan tambang raksasa yang nyedot air laut aja biar cepet kaya? Jawabannya jelas terlihat pada angka-angka ini. Volume air laut kita itu luar biasa besarnya, sekitar 1,39 sekstiliun kilogram, angka yang nolnya banyak banget. Makanya konsentrasi emasnya jadi super encer, cuma sekitar 1 bagian emas per triliun bagian air laut. Mesin, proses penyaringan, dan energi yang dibutuhin buat ngekstrak emas sekecil ini bakal makan biaya yang jauh-jauh lebih mahal daripada harga emas yang didapat. Alam memang punya caranya sendiri buat ngejaga hartanya tetap aman. Tapi jujur aja nih, emas itu bukan harta karun lautan yang paling berharga. Harta sejatinya ada di angka yang satu ini, 50% hingga 85%. Dari dulu kita selalu diajarin kalau pepohonan dan hutan hujan tropis itu adalah paru-paru bumi. Padahal faktanya, setengah sampai lebih dari 3/4 oksigen yang lagi Anda hirup untuk bernapas detik ini, itu dihasilkan oleh lautan. Tepatnya, oksigen ini diproduksi sama organisme mikroskopis berukuran 0,02 mm yang namanya fitoplankton. Makhluk super kecil yang gak kelihatan mata inilah pahlawan sejati yang ngebantu setiap manusia dan hewan di planet ini untuk tetap hidup. Jadi, kekayaan sejati lautan itu sama sekali bukan emas yang gak bisa ditambang, melainkan napas kehidupan itu sendiri. Fakta-fakta tadi benar-benar bawa kita pada satu pemikiran yang luar biasa mendalam. Mulai dari ilusi optik raksasa di Mauritius, sungai beracun bawah laut yang gak masuk akal, anomali magnetik yang bisa ngecoh ilmuwan paling cerdas, sampai pahlawan mikroskopis penjaga napas kita, semua hal luar biasa ini tuh baru sebagian kecil dari 5% yang baru berhasil kita ungkap. Coba renungkan. Jadi, pertanyaan besar yang harus banget Anda bawa pulang setelah sesi penjelasan ini adalah, kalau 95% lautan kita aja masih berupa misteri gelap gulita yang belum pernah tersentuh, keajaiban gila apalagi ya yang sekarang lagi diam-diam nunggu buat kita temukan di bawah sana? Teruslah penasaran, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang selanjutnya.